Di sesi terakhir kita melihat keadaan sekitar kelahiran Musa dan penyelamatannya dari dekrit Firaun bahwa anak laki-laki Ibrani yang baru lahir harus dibunuh. Ketika kita melanjutkan narasi itu sekarang menuju kepada episode semak belukar yang terbakar, kita melihat apa yang terjadi setelah Musa diadopsi oleh putri Firaun dan dibawa ke dalam rumah Firaun dan ke dalam keluarganya. Kita baca di pasal 2 ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, izinkan aku berhenti di tanda koma. Pernyataan itu melewati begitu banyak informasi yang penting. Kita diberitahukan di dalam bagian lain Alkitab bahwa di tahun-tahun itu, tahun-tahun awal perkembangan anak muda ini, ia dibesarkan sebagai pangeran Mesir. Ia diberikan pendidikan yang paling lengkap dan menyeluruh yang tersedia di seluruh dunia pada saat itu. Maka lagi-lagi, ia adalah contoh dari pemeliharaan yang luar biasa. Ia diberikan kesempatan mendapatkan pendidikan lanjutan yang paling tinggi yang bisa didapatkan seorang anak muda pada masa itu dalam sejarah. Semua itu adalah untuk mempersiapkan Musa, bukan untuk menjadi pangeran Mesir, tetapi untuk menjadi mediator perjanjian lama. Lalu kita membaca ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Jadi ia jelas di titik tertentu menjadi sadar bahwa ia bukanlah berasal atau lahir sebagai orang Mesir, melainkan ia adalah orang Ibrani. Jadi hubungan darah dengan sanak keluarganya ini mendorongnya untuk melihat bagaimana sanak keluarganya secara fisik menjalankan kehidupan. Dan ia melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, tampaknya seorang budak Ibrani. Salah satu saudara Ibraninya sendiri. Maka Alkitab mengatakan kepada kita, ia menolak sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Di sini ia mencoba menengahi perkelahian dua orang budak. Ia berkata kepada orang yang agresif dalam perkelahian ini, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Engkau pikir kau siapa, Musa? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" "Oh, tidak. Aku pikir yang kulakukan itu tidak ketahuan. Tetapi perkara itu telah ketahuan. Orang ini tahu aku telah membunuh seorang Mesir, dan ia tahu di mana mayat itu dikuburkan." Jadi ini adalah tanda bagi Musa untuk bergegas, melarikan diri dari wilayah yurisdiksi Mesir, mencari selamat di tempat lain. Jadi Musa takut dan berkata, "Tentulah perkara itu telah ketahuan." Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Ini bukan pertama kalinya. Firaun ingin membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Ini adalah tempat yang jauh di padang gurun, sangat jauh dari kota-kota, dan sangat jauh dari peradaban.
Dan ia tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Kita diberitahukan adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Ini adalah hal yang umum di dunia kuno, bahwa di tanah yang tandus ini terjadi perang perebutan daerah dan segala macam perambahan dan pertempuran antara para gembala demi mendapatkan hak atas air. Di sini imam Midian ini mempunyai 7 anak perempuan dan merekalah yang menggembalakan kambing domba ayah mereka, bukan para laki-laki, dan mereka datang ke sumur itu untuk mengisi palungan untuk memberi minum kambing domba mereka agar bisa tetap hidup. Para laki-laki lain ini datang dan mengatakan, "Pergilah dari sini. Kami mau memberi minum domba kami. Jadi kalian para perempuan harus menunggu hingga kami selesai." Maka Musa melihatnya. Musa, Anda lihat dalam kisah-kisah pendek yang menggambarkan pada tahun-tahun awalnya adalah seorang yang hatinya berapi-api untuk keadilan. Ia tidak punya kesabaran sedikit pun terhadap ketidakadilan. Dan melihat orang dianiaya dan diperlakukan tidak adil, jadi darahnya panas saat melihat para gembala ini datang dan mengusir para perempuan itu. Lalu Musa bangkit, menolong mereka, dan memberi minum kambing domba mereka. Di sini terlihat Alkitab adalah ahli dalam mengecilkan situasi. Di sini semua gembala ini datang dan mengusir para perempuan dan Musa berkata, "Tunggu." Mereka duluan di sini. "Ayo perempuan, datanglah. Bawalah dombamu. Kita akan memberi minum dombamu. Dan aku akan berdiri di sini dan membelamu." Nah, aku tidak tahu seberapa mengesankan figur Musa, tapi jelas para gembala ini tidak mau melawannya. Ini adalah jawaban perjanjian lama bagi kebulatan tekad. Maka mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka. Berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Wow, kalian pulang cepat sekali. Setelah memberi minum ternak. Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Rehuel tertarik. Di manakah ia? "Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia dan bawalah dia ke rumah sehingga ia bisa makan roti supaya aku dapat membalasnya atas kebaikannya pada kalian." Kemudian Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuela Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Nah, secara kebetulan, dalam peristiwa kebetulan dari pemeliharaan Allah yang tersembunyi, Musa diadopsi ke dalam keluarga yang baru, ke dalam keluarga Rehuel yang adalah imam dari Midian, menikahi putrinya, memiliki anak laki-laki, dan menemukan rumah sebagai pendatang di negeri asing. Kemudian terjadilah, kita diberitahukan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Nah, di saat ini Musa berusia 40 tahun. Ia bukan lagi seorang anak, tetapi umat yang sama yang diberikan beban perbudakan yang sangat berat oleh orang-orang Mesir masih tetap menjadi budak. Mereka masih mengerang, mereka masih mengeluh, mereka masih menangis ketika beban perbudakan semakin dan semakin memburuk bagi mereka. Dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka sampai kepada Allah.
Ini adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah Perjanjian Lama, ketika Allah mendengar seruan umat ini. Ketika Allah mendengarkan erangan para budak ini di Mesir, dan Tuhan Allah yang Maha Kuasa menggerakkan langit dan bumi melalui hambanya Musa untuk menghadapi penyimpangan yang tidak manusiawi itu. Jadi Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka adalah keturunan, kata Allah, dari orang yang kujanjikan dan yang kukatakan aku akan menjadikannya bapa dari suatu bangsa yang besar, dan bahwa aku akan memberkatinya, dan bahwa melaluinya seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat, dan keturunannya akan banyak seperti pasir tepi laut dan bintang-bintang di langit. Aku mengulangi janji itu kepada anaknya Ishak, lalu kepada anaknya Yakub. Dan aku memperhatikan ketika keturunan mereka turun masuk ke tanah Mesir, ke tanah Goshen. Tetapi aku tidak pernah melupakan janji dalam perjanjianku yang kubuat dengan Abraham dan keturunannya. Kini ku dengar anak-anak lelaki dan perempuan Abraham, Ishak, dan Yakub sedang menangis. Tangisan mereka ada di telingaku. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Kita percepat. Tahun-tahun berlalu. Musa sekarang berusia 80 tahun. Dan di setiap hari kehidupannya, tugasnya adalah menggembalakan ternak ayah mertuanya dan menggiring mereka ke seberang padang gurun yang berada persis di kaki gunung Allah, Gunung Horeb. Dan selama 40 tahun, setiap harinya, Musa tidak sedang menikmati jabatan dan hak istimewa di istana Firaun, tetapi ia adalah gembala, memastikan dombanya terlindungi dan dipelihara setiap hari. Sulit membayangkan keberadaan yang lebih membosankan dari itu. Ketika saya di SMA, saya bekerja di musim panas di pabrik Continental Can di Pittsburgh, yaitu salah satu pabrik terbesar di dunia. Pabrik itu membuat kaleng, dan itulah kenapa disebut Continental Cans. Kaleng dari berbagai jenis yang dapat dibayangkan. Kaleng sup, kaleng cola, kaleng jus anggur, kaleng baterai cair Delco, dan yang lain-lain. Tetapi pekerjaanku sebagai karyawan musim panas adalah menggantikan kerja para karyawan yang mengambil cuti mingguan mereka. Kami bekerja paruh waktu dan mengambil alih pekerjaan itu. Aku harus ceritakan pekerjaanku ini. Pekerjaanku berhubungan dengan tutup botol, seperti botol-botol Coca-Cola, tutup-tutup yang lama di mana kamu perlu membukanya dengan alat pembuka tutup. Kamu duduk di satu meja dan di sana ada 2 kontainer besar, dan yang di sebelah kiri kontainer dipenuhi dengan tutup-tutup botol metal. Ribuan banyaknya. Dan di sebelah kanan kontainer dipenuhi dengan ribuan buah sumbat yang sebesar tutup. Kamu harus ambil sepotong sumbat dan mendorongnya ke dasar tutup botol, karena sumbat itu menginsulasi bagian atas tutup botol. Ada orang-orang yang begitu hebatnya dalam mengerjakan ini sehingga mereka bisa memegang 5 tutup tangan kiri dan 5 sumbat, dan menggabungkannya. Mereka dibayar berdasarkan hasil, dan mereka bekerja seperti itu setiap hari selama 8 jam. Di ruang di pabrik itu ada orang-orang yang mengerjakan hal yang sama selama 15 tahun. Setelah 15 menit, aku pikir aku akan menjadi gila, berusaha mencari tujuan hidupku dengan memasukkan sumbat ke tutup
botol. Mengerikan. Namun Musa tidak mengeluh, ia melakukan pekerjaan monoton itu dari pagi hingga malam, awal tahun, akhir tahun. Sampai sebuah pengalaman yang paling luar biasa dalam hidupnya terjadi dalam sepanjang 80 tahun hidupnya. Aku tidak akan menjelaskan signifikansi teologisnya sekarang ini, tetapi aku hanya ingin menyegarkan ingatan kita terhadap kisah ini yang dimulai di pasal 3 Keluaran. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya itu adalah nama lain dari Rehuel, imam orang Midian. Ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Dengarkan reaksi Musa, dengarkan apa yang ia katakan. Ketika tiba-tiba ia sedang berjalan di padang gurun, dan ia melihat di sudut matanya sebuah fenomena yang belum pernah ia saksikan selama 40 tahun di padang gurun ini. Ia memeriksa dan melihat semak duri yang tampak sedang terbakar. Namun saat ia melihatnya, ia memperhatikan bahwa struktur semak duri itu tidak pernah berkurang. Semak duri itu sama sekali tidak termakan api, tapi apinya terus menyala. Jadi ia berkata kepada dirinya, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Apa yang akan kita lakukan jika Allah berkenan dalam 10 minggu ke depan? Adalah mencoba untuk menjawab pertanyaan itu. Aku akan menyimpang ke sana dan melihat pada penglihatan yang hebat ini dan mencoba mencari tahu mengapa semak itu terbakar namun tidak termakan api. Dan itulah yang aku ingin kita perhatikan secara seksama sejauh yang dapat kita lakukan di waktu-waktu yang akan datang, karena aku yakin jawaban akan pertanyaan itu dalam arti yang sangat nyata membukakan keseluruhan dari sejarah penebusan, dan keseluruhannya menyimpulkan persis esensi dari wahyu diri Allah dalam sejarah dan dalam firman-Nya di sana, di saat itu. Ketika Musa menyimpang dengan pertanyaan, mengapa semak duri ini terbakar, tetapi tidak dimakan api? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Jadi selain penglihatan tentang fenomena aneh akan semak duri yang terbakar dan tidak dimakan api ini, kini semak itu mulai berbicara kepadanya. Ia mendengar suara keluar dari semak ini, memanggil dia dengan namanya dan omong-omong menggunakan pengulangan namanya, yang merupakan metode Ibrani untuk menyapa seseorang dengan sebutan sayang yang intim. Musa, Musa. Dan jawab Musa, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Ingatkah Anda bagaimana bertahun-tahun kemudian saat ia naik ke gunung, dan ia berkata kepada Allah, tunjukkan padaku wajahmu, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Namun dalam perjumpaan pertama dengan Allah yang hidup itu, ia menutupi wajahnya. Anda pasti akan lakukan itu. Jika Anda berdiri di atas
tempat yang kudus itu. Ia tak berani melihat apa yang persis di hadapannya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesesaran umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, dan juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dan Musa mempunyai pertanyaan kepada Allah. Ia bertanya 2 pertanyaan dalam perjumpaan ini, yang merupakan hal yang paling penting. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang kita semua harus tanyakan ketika ada dalam hadirat Allah. Siapakah aku ini? Apakah aku barusan mendengar bahwa aku yang harus pergi dan membawa umat keluar dari perbudakan Firaun? Allah, siapa aku? Adalah satu hal bagiku untuk berdiri menghadapi beberapa gembala di padang gurun yang merampas air anak-anak perempuan ayah mertuaku. Satu hal bagiku untuk melawan seorang Mesir yang memukuli salah satu budak. Tapi siapakah aku untuk pergi ke hadapan Firaun dan berkata, biarkan umatku pergi? Ini adalah pertanyaan pertamanya. Jawab Allah, kuberitahu siapa dirimu Musa. Kamu adalah orang yang aku pasti akan sertai. Dan inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu kata Musa kepada Allah, apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ia berkata, nah, siapakah engkau? Dan ini jawabannya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku padamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Aku adalah aku. Dalam pengungkapan diri itu, kita tidak dapat menemukan pewahyuan yang lebih dalam akan natur dan karakter Allah dari yang kita dapat temukan dimanapun di kitab suci. Jadi tugas kita di minggu-minggu mendatang adalah untuk menyelidiki signifikansi dari hal ini yang baru saja kita dengar dalam bentuk narasi. Apa artinya hal-hal ini? Mengapa semak yang terbakar? Mengapa nama memorial itu, aku adalah aku? Siapakah Allah ini yang menyatakan dirinya pada Musa dalam momen sejarah ini?